Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Ngapain Prabowo dibuat seolah-olah orang yang mampu menahan amarah? Biarkan saja. Justru itu yang kemarin 2019 membuat suara Gerindra juga naik itu karena Prabowo secara ekspresif menyerang Jokowi kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Masih dalam keributan yang kemarin ya, di mana pidato dari Pak Prabowo yang diduga menyindir Anies Baswedan telah bocor sehingga langsung viral di media sosial. Tentu hal itu banyak menuai tanggapan dari netizen ataupun dari orang yang bersangkutan, bahkan dari rivalnya sendiri. Nah, di sini akhirnya Pak Anies memberikan tanggapan dari video tersebut ya, sampai akhirnya dari Partai Gerindra pun memberikan penjelasan, memberikan klarifikasinya, hingga sampai Sekjen PDIP pun menanggapi hal itu. Ya, tidak hanya itu ya, Rocky Gerung pun menanggapinya, hingga para netizen pun ikut serta menanggapinya. Wah, sepertinya ini sudah melebar luas dan menjadi viral ya. Oke, langsung saja kita lihat ini tanggapan dari Pak Anies Baswedan. Yang enggak semua etik itu tanggapannya dari Pak Anies juga. Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi memang benar mulainya dari kepala, dan dengan begitu yang di bawah akan ikut. Saya juga bingung ya, itu video internal yang kemudian biasa kalau di acara internal itu Pak Prabowo memang lepas begitu dan biasa terbuka, dan saya rasa itu bukan dari pihak kami. Ini memang belakangan itu setiap acara itu pasti ada selalu yang kemudian masuk ke dalam, kemudian ya kita kan susah kontrol juga di antara semua peserta itu. Demikian. Ya, apapun, hari ini kan kita lihat video yang beredar tentang pernyataan Pak Prabowo yang menyatakan etika itu ndasmu. Ini menurut kami suatu pernyataan yang sangat tidak tepat, sehingga ketika etika saja dikatakan dasmu, ya berbagai bentuk format debat juga tidak akan ada gunanya selama tidak ada prinsip-prinsip etika yang dipegang. Maka etika itu harus kita pegang. Jadi bukan hanya format debatnya, bukan juga hanya bagaimana debat itu diselenggarakan di mana, tetapi etika dari seluruh peserta pemilu presiden itu harus dikedepankan. Ya, itulah tadi tanggapan dari Pak Anies Baswedan, juga dari Gerindranya sendiri, dan juga tanggapan dari Sekjen PDIP ya. Nah, di situ di mana sepertinya tanggapan dari Pak Anies juga cukup bagus ya. Benar kata Pak Anies, etika itu memang berawal dari kepala. Jadi oke lah, ini tidak perlu dibesar-besarkan juga ya. Ini kita fokus saja pada pertandingan pilihan presiden tahun 2024. Ya, karena memang benar ya kata Pak Rocky Gerung bahwasanya Pak Prabowo itu harusnya tidak perlu dipoles dengan gemoy-gemoy. Mending sesuai dengan pribadinya sendiri saja yang memang tegas, membara, berapi-api gitu ya. Nah, benar kejadian kan, karena dipoles dengan gemoy akhirnya karakter Pak Prabowo terekspresikan di rakernas partainya dan akhirnya bocor sehingga membuat masyarakat jadi semakin bingung dan geleng kepala. Oke, coba kita dengarkan penjelasan dari Bung Rocky Gerung. Jadi kelihatannya atau terbaca bahwa debat pertama itu membekas kuat pada publik, sehingga bacaan Gerindra itu harus diselamatkan sebetulnya, semacam krisis yang memungkinkan Gerindra mengalami defisiensi di dalam legitimasi itu. Dan Pak Prabowo akan ingat terus bahwa peristiwa debat itu ada hal yang bagi dia kurang bisa dieksplisitkan di dalam waktu yang terbatas itu. Kan 1 menit itu. Dan karena itu dia saring lagi intipatinya lalu muncul di dalam rakernas itu. Walaupun sebetulnya itu dari segi kepentingan internal ya Prabowo pasti harus mengkonsolidasi partainya supaya mampu untuk menerima fakta bahwa ada perdebatan, tetapi perdebatan itu sebetulnya keliru menurut versi Gerindra Prabowo. Tetapi kalau rakernas bisa bocor, itu artinya tidak ada disiplin di dalam partai Gerindra, sehingga hal yang seharusnya diulas dulu atau diedit dulu sebelum dipublikasi udah terpublikasi duluan. Itu bikin kacau juga ini tim Gerindra, kenapa nggak mampu untuk mengendalikan bocornya satu strategi yang memungkinkan lawan politik justru mengeksploitasi itu. Dan ternyata keterangan Pak Prabowo itu walaupun sedikit bercanda itu artinya
Prabowo tetap masih mengingat bahwa ada yang kurang ajar di debat pertama. Kira-kira begitu bahasa gaulnya, kira-kira kurang ajar lu, gua hajar lu sekarang tuh. Kira-kira begitu kan. Tapi bagi Prabowo mungkin bagian itu bisa dia endapkan di tingkat Rakornas. Tetapi karena dia bocor, maka publik mengevaluasi lebih jauh bahwa Prabowo ternyata masih kesel, masih segala macam kan. Jadi itu pentingnya ada disiplin justru di dalam Gerindra supaya isu yang bisa dikontain sebagai isu internal jangan sampai lolos sehingga jadi bulan-bulan publik. Hal yang sebetulnya natural tiba-tiba jadi persoalan ya karena Prabowo dibikin tidak natural oleh para pelatihnya kan. Ngapain Prabowo dibuat seolah-olah orang yang mampu menahan amarah? Biarkan saja. Justru itu yang kemarin 2019 membuat suara Gerindra juga naik itu karena Prabowo secara ekspresif menyerang Jokowi kan. Walaupun akhirnya masuk dalam kabinet. Tetapi jangan lupa bahwa Gerindra dikenal atau ditunggu orang sebagai partai yang bisa jadi macan panggung tuh. Kan itu intinya. Nah beda dengan Gibran nggak mampu untuk mengekspresikan diri sesugestif Pak Prabowo. Jadi Gibran yang mestinya diolah wataknya tuh atau direkayasa wataknya. Prabowo udah 4 kali maju pemilu, ngapain direkayasa tuh penampilan kepribadiannya, karena gak ada gunanya tuh. Dan itu juga membuat Prabowo makin lama dia makin gugup untuk jangan-jangan betul yang diinginkan dari dia adalah kelemah lembutan atau kesabaran. Padahal sebetulnya itu nggak mungkin ditahan dalam 2 menit. Kalau itu ditahan itu akan dipelajari itu oleh Anies misalnya untuk menunggu dalam 2 menit. Anies akan bongkar kembali persediaan emosi dari Prabowo. Lalu Ganjar akan intip, lalu Ganjar akan kompori lagi kan. Jadi itu sebetulnya strategi yang keliru di dalam perdebatan. Orang itu mesti secara natural justru di backup, diperkuat wataknya itu dengan sistem yang lebih masuk akal, bukan dengan mengganti sistemnya. Ya. Ini kan mengubah jati diri Pak Prabowo sebenarnya. Iya, itu konyolnya itu. Ya itu ya tadi ya penjelasan dari Bung Rocky Gerung di mana memang sebenarnya Pak Prabowo itu harus natural saja gitu ya, tidak perlu dikasih gimmick gemoy-gemoy segala macam. Karena memang menurut gua pribadi sih lebih baik natural sih ya, terlihat gitu. Terlihat tegasnya, membaranya, berapi-apinya itu malah mantap harusnya ya. Tapi ya sudahlah, itu memang sudah kehendak dari timnya. Nah oke, dari keramaian ini pun ada netizen yang menanggapinya ya. Coba kita lihat tanggapan dari netizen satu ini. Semua tentu sudah menyaksikan debat capres di mana Prabowo menjulurkan lidahnya dan mencidirkan bibirnya kepada Anies Baswedan. Nah, sekarang muncul lagi potongan video viral yang memperlihatkan Prabowo Subianto memberikan pernyataan etik endasmu. Ini rupanya adalah pelampiasan dendam tak kesampaian dari Prabowo kepada Anies Baswedan yang kemarin sudah telak mengalahkannya, membuatnya tidak berkutik di acara debat capres. Gue bukan ahli bahasa, tapi kalau gue ambil dari sebuah artikel di Kompasiana, maka kata endas merupakan kata umpatan atau makian derajat paling rendah atau paling kasar dalam tata bahasa Jawa. Bahkan kata endas yang artinya kepala, umumnya digunakan untuk hewan. Jadi apakah pantas ketika ada seorang calon presiden mengomentari calon presiden dari kubu lawannya dengan sebutan yang umum digunakan untuk hewan atau binatang? Apakah pernyataan Prabowo itu tidak mengandung ujaran kebencian? Padahal katanya mau pemilu yang damai dan tidak mengadu domba. Segemoy atau seasik apapun kalian, kalau kalian masih punya akal sehat dan hati nurani, pasti akan berpendapat bahwa pernyataan endasmu itu sangat tidak pantas dan merendahkan martabat diri sendiri, apalagi ketika keluarnya dari mulut seorang calon presiden. Nah, sekarang kalau kita taruh Prabowo Subianto di bawah mikroskop untuk kita amati, maka Prabowo itu merupakan keturunan orang terdidik dan terhormat. Menantu dari Presiden Soeharto, pendidikannya tinggi, pergaulannya internasional, temannya adalah Raja Jordan. Prabowo tentu lebih dari sekedar paham mengenai sopan santun dan tata krama. Tapi lalu kenapa seorang Prabowo bisa mengeluarkan pernyataan yang merendahkan dirinya sendiri seperti itu? Kita juga pernah menyaksikan bagaimana seorang Prabowo di berbagai kesempatan nasional dan internasional seperti G20 misalnya, beliau bisa kok membawa dirinya dengan santun dan terhormat. Tapi lalu kenapa Prabowo yang sama sekarang perilakunya jauh berbeda dengan Prabowo yang dulu? Kalau diperhatikan, yang berubah adalah 1. Pergaulan dan lingkaran dekat Prabowo saat ini, yaitu koalisi parpol, termasuk juga tim suksesnya. Apakah mereka yang telah mengubah perilaku seorang Prabowo?
Kedua, yang berubah adalah, mohon maaf, tapi faktanya adalah usia. Karena itulah yang terjadi dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang mengalami penurunan emosi, perilaku, dan intelijensia dikarenakan oleh faktor usia. Apakah hal yang sama juga terjadi kepada Prabowo? Atau jangan-jangan malah memang seperti itulah tabiat Prabowo yang sebenarnya? Apapun alasan Prabowo membuat pernyataan endasmu, jelas itu adalah tidak pantas, tidak boleh dijadikan contoh, dan tentu memberikan kita lebih banyak referensi akan kualitas Prabowo yang sebenarnya. Akhir kata, gue mau mengutip satu peribahasa Jawa yang bunyinya, ajining diri ono ing lati, ajining rogo ono ing busono, yang artinya, martabat diri ada pada lidah, dan martabat raga ada pada pakaian. Salam semangat antitesa 24. Ya, sebenarnya ini sangat disayangkan sekali kata-kata ini bisa keluar dari calon presiden, sehingga membuat masyarakat bereaksi dan memberikan komentar yang negatif terhadapnya ya. Tentu hal itu bisa menurunkan eksistensi seorang calon presiden ya, sehingga masyarakat bisa berpikir negatif terhadapnya gitu ya. Kita doakan saja semoga kedepannya akan lebih hati-hati lagi dan lebih bisa menata kata-kata untuk nantinya jika dilihat oleh khalayak ramai akan menjadi suatu hal yang positif. Karena Indonesia sekarang membutuhkan orang-orang yang memang bisa membangun negeri ini melalui sikap, tingkah laku, kata-kata, dan juga perbuatannya. Oke, sekian dari gua, Prayoga Muhammad. Jangan lupa komentar kritis kalian di bawah, like juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.